Selamat pagi, Pak. Pagi Bu Indah, silakan Bu. Terima kasih, Pak. Gimana, siap untuk supervisi hari ini? Siap, Pak. Oke, jadi sebelum Ibu saya supervisi di ruangan, kita lakukan pra-observasi ya Bu ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Nah, saya mau tahu, Ibu bacakan tolong tujuan apa dan strategi apa yang mau Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas nanti. Ya. Oke, Pak. Saya hari ini mengajar IPS kelas 4 dengan judul bagian tubuh tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan siswa mampu menganalisis fungsinya, Pak. Oh, kalau begitu tolong ceritakan fokus apa nanti yang akan saya observasi dari pengembangan diri Ibu. Ya, oke. Baik, nanti saya berfokus pada peserta didik, Pak, di mana saya berfokus pada keaktifan peserta didik, kolaborasi peserta didik, kemudian merangsang atau mengeksplorasi kompetensi peserta didik untuk menggali ide-ide atau kemampuan mereka dalam menyerap materi pelajaran nanti, Pak, saat melaksanakan kegiatan kelompok. Oh, bagus sekali. Jadi artinya anak-anak ini supaya aktif Ya, Pak. ya, kemudian ide-ide mereka kreatif lah ya muncul. Bagus sekali Bu. Kalau begitu, prinsip pembelajaran apa yang Ibu akan tunjukkan nanti? Hari ini saya akan melaksanakan prinsip pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran PBL, Pak. PBL, boleh dijelaskan PBL itu? PBL itu pertama dalam melaksanakan kegiatan model pembelajaran PBL, Pak. PBL itu pertama kali saya mengkondisikan kelas, kemudian mengorganisasikan kelas, Pak, di mana setelah menyajikan materi saya membentuk kelompok, kemudian membimbing peserta didik dalam mengerjakan kelompok, kemudian kelompok masing-masing mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan kelompok lain menanggapinya. Kemudian saya melakukan refleksi dari kegiatan kelompok tersebut. Oh, itu Pak. Bagus sekali Bu. Kalau begitu nanti saya akan mengamati Ibu. Saya akan fokus kepada hal-hal yang Ibu sudah sampaikan. Iya Pak, siap Pak. Oke. Nanti jam keberapa Ibu di sana? Saya jam kedua, Pak. Jam kedua. Iya. Oke. Nanti kalau memang sudah siap, Ibu kode, saya akan ke sana. Ya, siap Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Ibu. Siap Pak. Oke, ya. Duduk, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas silakan. Supri, silakan. Siapa nak? Ya Bu. Siap nak. Hormat nak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tak hadir hari ini, nak? Andre, Bu. Kenapa, Andre? Sakit, Bu. Doakan semoga Andre lekas sembuh ya, nak. Amin. Yes. Tapuk 2. Oke. Tapuk 3. Semangat. Tapuk 4. Konsentrasi. Tapuk 5. Siap belajar. Oke, mantap. Nah, sekarang kan bulan berapa?
silakan duduk kembali. Hari ini ada juga bawah tumbuhan. Nah, yang ibu pegang ini apa nih? Ini. Daun. Ini apa? Akar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak hebat Ibu mampu menyebutkan bagian tubuh-tumbuhan dan mampu menganalisis fungsinya nanti. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak hebat Ibu tahu nih fungsinya akar apa, fungsinya daun apa, ya, fungsinya batang apa. Oke, siap anak-anak hebat Ibu? Siap. Kita masuk ke pembelajaran baru. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Nah, kalian masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernapas, Bergerak, apalagi Memerlukan makanan. memerlukan makanan, Membutuhkan oksigen, Bu. oksigen. Iya, bagus, pintar anak-anak kelas 1. Tepuk tangan untuk kita. Nah, Ibu, tadi kan sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup kan. Nah, salah satunya adalah perlu makan ya, makan dan minum. Nah, sekarang manusia itu makannya ada makan sayur, ada makan hewan ya. Kalau makan sayur, misalnya sayur apa yang kita makan? Bayam. Apalagi? Anak-anak hebat suka makan sayur? Suka, Bapak Ibu, sebelum mulai pelajaran, marilah kita nonton video pembelajaran yaitu tentang bagian tumbuhan. Nah, nanti di sini kalian perhatikan apa isi dari video ini. Ya, Nak? Ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Ini ada akarnya ya. Perhatikan. Akar berfungsi untuk menyokong akar. Tadi kalian sudah nonton video pembelajaran. Apa yang sudah kamu perhatikan di dalam video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Akar, Bu, ada akar di situ. Oke, pintar Alisa. Siapa lagi? Bu, Iya, Ria. batang. Batang, pintar. Bu, ada daunnya, Bu. Iya, Dewi, bagus. Nah, sekarang anak-anak Ibu pintar-pintar semua ya. Buahnya belum, Bu. Ibu perhatikan ya di sana. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan ya. Ada yang namanya akar ya, ada dan buah. Nah, tadi ada akar. Sudah dengar kalian tadi fungsi akar, Nak? Sudah. Tahu fungsi akar? Tahu. Coba siapa yang tahu fungsi akar? Ya, Akar fungsinya mengkokohkan, Bu. mengkokohkan. Iya, Bu. Ya, bagus. Menyerap air dan mineral. Coba baca, Ria. Makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, Bu. Iya, Ibu sudah ngerti tentang bagian tumbuh-tumbuhan, Nak? Sudah paham? Sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Mas sudah dibagi ya. Yang kelompok daun siapa? Coba duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu, Oke, kelompok batang. Ya, coba duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk ya. Ini kelompok apa tadi, Nak? Daun. Ya, di sana kelompok apa, Supri? batang. Batang, Bu. Ini kelompok apa kita? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Gitu ya. Kalian kerjanya sama-sama ya. Iya, Bu. Oke. Nah, hebat Ibu, perhatikan LKPD ini ya. Nah, di sini ada bagian tumbuh-tumbuhan. Kalian nanti isi yang sesuai dengan nomornya. Misalnya Ibu contohkan satu ini gambar apa, Nak? Nomor 1. Daun. Nah, kalian buat di sini daun. Bagaimana? Ya. Aduh, ini apa pintar anak Ibu ya. Kami yang fungsinya. Tulis fungsinya, Bu. Iya, fungsinya ya, fungsinya tempatnya iya, pintar anaknya. Ya. Oke, pintar. Oke, kelompok Supri bagaimana? Sudah diisi? Belum semua, Bu. Empat. Jangan lupa tulis fungsinya, Nak. Ini daun fungsinya apa? Udah
Bapak Ibu sudah siap semuanya? Siap. Nah, sekarang kelompok mana yang mau maju ke depan? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu. Oh ya, kelompok Ria. Silakan Ria maju kelompok. Komentari dari hasil kerja teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Daun akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Daun memasak makanan menghasilkan oksigen. Itu fungsinya ya? Ya. Bagus. Selanjutnya. 2. Buah tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Bagus ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok Daun. Nah, hebat ya kelompok Daun ya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kembali ke posisinya masing-masing. Ya, semangat. Tadi kalian sudah nyanyi, sekarang Ibu ada kuis. Mau main kuis tidak kita? Mau. Semangat ya. Ya. Oke, nanti siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Oke. Satu, akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Benar. Coba saringkan, ya benar atau salah nak? Benar, Bu. Benar nak? Benar. Tangan untuk saringkan. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita nak? Yang pertama siapa yang bisa? Saya Bu. Ya Anita, apa kesimpulannya? Saya dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan Bu. Iya, dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan. Bagus Anita. Dan menyebutkan fungsinya Bu. Iya, pintar Anita. Coba Ibu mau tahu fungsi daun apa nak? Fungsi daun? Untuk menghasilkan oksigen Bu. Iya, pintar. Fungsi daun adalah salah satunya menghasilkan oksigen. Tepuk tangan dulu anak untuk teman kalian Anita. Ayo, oke, siapa lagi yang bisa menyebutkan nak? Ayo. Saya, Bu. Ini bingung Ibu ya, siapa ya? Saya, Bu. Asep, coba Asep. Iya. Bagian tumbuh-tumbuhan Bu, ada batang, Ya. ada bunga, ada daun, ada buah. Satu lagi apa ya? Apa nih? Ayo lanjutkan. Iya. Oke, anak-anak Ibu, pintar-pintar semua. Tepuk tangan kita. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah siap belajar. Sekarang kita, Ibu mau nanyakan sama kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan, kalian sudah tahu juga fungsinya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, nak? Senang. Satu-satu. Coba lihat bagaimana perasaannya, nak? Perasaan saya senang sekali Bu. Iya, mengapa senang? Karena saya sudah bisa mengenal tumbuhan dan bagian-bagiannya. Iya. Saya senang, Siapa? Bu. Apa Anita senang juga? Saya sudah dapat menyebutkan fungsi-fungsi bagian tumbuhan tersebut. Bagus. Berarti anak-anak hebat Ibu semuanya senang ya? Ya. Oke. Nah, anak-anak hebat Ibu, pelajaran cukup sampai di sini. Tapi Ibu ingatkan ya, di rumah nanti jangan lupa belajar. Ya, baca buku yang sudah kalian pelajari tadi di rumah. Sampai di rumah, jangan lupa nanti materi-materi kita minggu depan kalian pelajari juga ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang bunga ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, Ibu, pelajaran kita cukup sampai di sini. Mana saya ucapkan alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita istirahat dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk Ibu, silakan. Nah, luar biasa Ibu ya. Terima kasih, Pak. Dari apa yang saya amati,
anak-anak juga saya lihat begitu aktif mereka, bersemangat, dan catatan ini juga menggambarkan ya berapa anak yang aktif tadi sudah Bapak catat, cara-cara Ibu juga sudah melakukan dengan model-model yang Ibu sampaikan ya, dan prinsip pembelajaran mendalam juga sudah berjalan di dalamnya. Tapi saya lihat dalam prosesnya tadi seperti ada mungkin nggak seharusnya itu yang Ibu lakukan mungkin ya, apakah karena grogi atau apa. Coba tantangan apa dalam proses tadi yang mungkin Ibu sadari yang perlu ya, tantangan apa yang perlu mungkin dapat masukan dari kita atau perlu Ibu perbaiki ke depan. Itu Pak, tadi saat pembelajaran kan tadi saya melakukan kerja kelompok ya Pak ya, di mana di anak-anak saya sudah buat tumbuh-tumbuhan, saya suruh mengisi aktivitas, ternyata masih ada beberapa anak Pak yang ribut Pak, bukan bermain, tidak bermasuk mengganggu temannya. Jadi fokus saya itu Pak jadi jadi buyar gara-gara ada anak yang mungkin tadi mengganggu temannya Pak. Jadi ya, mereka tidak fokus pada kelompoknya, mereka mengganggu kelompok lain Pak. Jadi sehingga agak bingung diri saya jadi Pak mau mengatasinya, sementara kan kelompok lain bekerja. Jadi saya macam sana sini, jadi macam agak kurang itu. Oh gitu, itu wajar. Iya, karena kan anak-anak ya. Iya, apalagi kan dia praktek langsung nih Pak, bawa tumbuhan kan Pak, mungkin dia mengadang tumbuhan ke kelompok sebelah, melihat tumbuhan kawannya gitu kan, jadi anak-anak jadi bermain gitu Pak. Mungkin dalam pengkondisian kelas mungkin saya, masih agak keteteran gitu Pak. Nah, setelah Ibu merefleksikan, tentu itu sebuah kelemahan. Iya Pak. Apa yang Ibu pikirkan kalau ke depan seperti apa sehingga hal-hal seperti itu mungkin minim atau bahkan tidak terjadi? Mungkin Pak di lain waktu saya akan mengubah pendekatan pembelajaran saya Pak. Saya tetap melaksanakan pembelajaran mendalam, namun dengan pendekatan diferensiasi Pak, di mana diferensiasi itu anak-anak belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nanti dikelompokkan ada namanya audio, di mana anak misalnya ada yang suka mendengar, ada visual dan kinestetik. Misalnya anak-anak yang saya kelompokkan ke kinestetik, anak-anak yang aktif gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah mungkin kedepannya saya akan mengubah pendekatan pembelajaran saya Pak. Baik, luar biasa itu ya. Jadi nanti ketika akan observasi berikutnya, saya akan melihat perkembangannya ya. Jadi Ibu luar biasa, semangat terus ya. Tetap semangat. Semoga anak-anak kita besok sukses semua. Oke? Terima kasih ya Pak. Cukup sekian ya Bu ya. Pak, Ini sudah ada tantangan, saya tetap silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi. Oke. Pak, permisi Pak, saya akan masuk kelas lagi ya Pak. Terima kasih Pak.